satu pertimbangan juga ya teman-teman. Jangan kemudian ketika ramai-ramai hashtag kabur aja dulu karena di narasikan Indonesia akan gelap karena pemerintahan yang baru, karena mungkin ketidakpastian ekonomi, daya beli berkurang gitu kan di negeri ini. Kemudian kita hanya mengambil intisari sekilas bahwa kita harus hijrah dulu, kita harus kerja ke luar negeri, tanpa kita memiliki bekal, tanpa kita memiliki skill yang baik, tanpa kita memiliki kapasitas, kualitas, mental yang baik ketika kita keluar. Kabur aja dulu itu juga punya intisari. Kita juga ketika kabur, bahasa gensinya kabur atau kita hijrah ke luar negeri gitu kan, itu kita juga harus punya bekal, gak sekonyong-konyong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua teman-temanku dimanapun kalian berada. Semoga pada kesempatan kali ini kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan lancar aktivitas pekerjaan maupun kesehariannya. Semoga kita semua senantiasa diberikan keberkahan, kelancaran, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan kita, sehingga hari-hari kita ke depannya semakin hari semakin baik, semakin produktif, semakin berkah dan manfaat bagi orang-orang yang kita sayangi dan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Sebelum kita masuk pada pembahasan kita pada hari ini, jangan lupa untuk subscribe ya teman-teman, like, share, dan komen, dan nyalakan notifikasi lonceng yang ada di situ ya teman-teman. Bantulah konten ini agar semakin meluas, menyebar, dan selalu memberikan insight-insight yang baik bagi seluruh masyarakat Indonesia Raya kita ini. Pada hari ini saya akan membahas tentang tema yang masih sama ya teman-teman, tentang gonjang-ganjing di negeri kita karena pemerintahan yang baru ini ya teman-teman. Namun itu semua adalah suatu hal yang harus kita refleksi, yang harus kita itu ibaratnya itu merenungi, dan harus kita ancang-ancang ke depan bagaimana kita melangkah menjalani kehidupan ini di era yang baru di kepemimpinan Bapak Prabowo, yang tentunya Bapak Prabowo ini saya yakin ingin Indonesia ini akan lebih maju, akan lebih sejahtera, dan tentunya akan lebih baik ya teman-teman. Walaupun kemarin sebagaimana yang saya bahas di episode yang lalu, banyak sekali demonstrasi setelah 100 hari kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo ini ya teman-teman. Dan pada hari ini saya akan membahas spesifik tentang hashtag yang kemarin juga saya bahas, tentang kabur aja dulu. Bagaimana kita menyikapi ini dengan baik, dan bagaimana statement ini atau hashtag ini kita ibaratnya itu renungi, apakah ini adalah suatu langkah yang baik ataukah harus kita pertimbangkan dengan baik teman-teman. Jadi untuk itu marilah kita bahas lebih dalam segmen olah pikir, mengolah pikiran, merenungi kehidupan dan berbagai hal yang terjadi dalam kehidupan ini. Teman-temanku dimanapun kalian berada, kita sebagai masyarakat Indonesia Raya kita ini tentu saya yakin dan 100% saya yakin kita semua adalah cinta tanah air kita ya teman-teman. Kita cinta dengan kampung kita, kita cinta dengan daerah kita. Tentu kita cinta juga dengan negeri ini ya teman-teman. Betapa negeri ini adalah tempat kita lahir, dan tentunya insya Allah semoga kita semua akan tetap meninggalkan dunia ini di tanah air kita ini teman-teman. Bagaimana tumpah darah kita, kebertumbuhan kita dari hari ke hari, orang tua kita, mungkin nanti kita punya anak-anak juga insya Allah juga lahir di negeri ini, di daerah kita masing-masing, di kampung kita masing-masing. Tentunya kita sebagai warga dari daerah kita, kita warga dari negeri ini, dari Indonesia Raya kita ini, dari ibaratnya merah putih bendera kita gitu kan, kita pasti di hati kita ada rasa cinta tanah air. Tentu kita yakin bahwa kita itu sangat sayang dengan negeri ini, dan kita ingin negeri ini semakin maju, semakin berkembang, dan semakin baik teman-teman. Dan tentu kita juga menginginkan hidup di negeri ini dengan kondusif, dengan ibaratnya itu optimisme atau harapan-harapan yang lebih besar ketika kita bisa hidup dan kita bisa berkembang di negeri ini dengan baik. Itu semua adalah saya yakin harapan kita semua, dan pada intinya segala sesuatunya, walaupun kemarin ada geger, ada demonstrasi yang lain yang banyak sekali gitu kan, yang kemudian menyita di sosial media kita, di informasi dari semua berita, di televisi dan lain sebagainya. Saya yakin semua ini adalah hal yang kita ingin, bahwa negeri kita ini ingin dapat menjadi negeri yang lebih baik, yang bisa bersaing dengan negara lain, yang tentunya apabila kita hidup
di negeri ini, negeri yang kita cintai ini, kita bisa hidup dengan baik. Saya yakin niat kita bersama adalah niat-niat yang baik, teman-teman. Namun itu semua gak hanya cuma ibaratnya itu dilandasi benar dengan niat yang baik. Namun bukan hanya itu saja, bukan hanya niat baik itu semata gitu, teman-teman. Jadi kita juga harus punya greget, kita juga harus punya ibaratnya itu ketangguhan, keteguhan, harapan-harapan yang kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk kita melakukan aktivitas kita sehari-hari yang di depan mata kita dengan profesi kita masing-masing dengan baik, dengan optimal, teman-teman. Karena kebermajuan kita, negara kita, lingkungan kita, iklim di negeri ini semua tidak bisa lebih baik, tidak bisa ibaratnya itu semakin baik, atau kita tidak bisa menggapai yang kita cita-citakan di 2045, Indonesia emas, Indonesia hebat, Indonesia maju. Ini semua tidak akan pernah terjadi kalau kita hanya menggantungkan semuanya kepada pemerintah semata, teman-teman. Pemerintah tentu mereka sebagai pemerintah yang terpilih, Bapak Presiden Prabowo sebagai presiden yang terpilih gitu kan, dengan menteri-menteri beliau yang beliau ibaratnya pilih gitu kan, tentunya tidak main-main, teman-teman. Tentunya beliau juga punya harapan untuk negara ini menjadi lebih baik, dan ini semua tidak akan terjadi menjadi suatu hal yang lebih baik kalau kita tidak bersama-sama mengupgrade diri, memperbaiki diri, atau mungkin tidak ibaratnya itu menjadikan diri kita itu semakin hari semakin baik, teman-teman. Karena nggak ada di negara manapun, di zaman apapun, suatu era atau suatu bangsa bisa maju, bisa besar, bisa ibaratnya itu unggul kalau itu semua tidak dilandasi oleh pemimpin dan masyarakat, teman-teman, yang baik. Bukan cuma pemimpin yang baik, namun masyarakatnya juga. Bisa kita lihat di China sekarang, dulu pada zaman Presiden Mao Zedong gitu kan, presiden di era sebelum Xi Jinping, sebelumnya lagi sebelum Deng Xiaoping gitu kan, Cina itu ibaratnya dalam masih susah dengan kehidupannya yang begitu amat ibaratnya mengenaskan, bahkan buruh dan lain sebagainya, kerja ibaratnya dengan gaji yang tidak seberapa. Kemudian mereka memiliki mimpi yang sama, pemimpin dan masyarakatnya memiliki mimpi yang sama. Kemudian ada Presiden Deng Xiaoping gitu kan, sampai sekarang Xi Jinping. Mereka bisa berkembang sampai akhirnya bisa hampir menyalip Amerika, teman-teman. Itu semua bisa terjadi bukan karena pemimpinnya saja yang ibaratnya punya kemauan, namun masyarakatnya pun juga punya kemauan, teman-teman. Bila kita membahasnya tentang masalah kabur aja dulu gitu kan, yang kemarin viral, yang di ibaratnya itu viralkan di aplikasi X dan lain sebagainya gitu kan. Bila kita merenungi, saya juga punya banyak murid dulu, mantan murid ya bisa juga, yang sekarang yang sudah dewasa. Dulu saya pernah mengajar di salah satu kabupaten di Madura gitu kan, yang sekarang murid-murid saya juga karena orang Madura itu terbiasa merantau ke luar negeri, bahkan pokoknya intinya ketika mereka dewasa mereka seringkali merantau, bukan cuma di negara sini, juga di negara kita sendiri, entah itu keluar daerahnya sendiri, keluar Madura, bahkan keluar Jawa Timur, bahkan keluar pulau gitu kan. Bahkan mereka juga keluar negeri, teman-teman. Saya sangat paham sekali kenapa mereka itu kemudian memiliki tradisi merantau, kenapa mereka memiliki tradisi untuk keluar dari daerahnya. Selain mereka memang yakin dengan rezeki Allah, dengan fadilah Allah di muka bumi ini, mencari fadilah Allah di muka bumi ini, berhijrah keluar dari daerahnya mencari rezeki gitu kan. Namun juga mereka bukan berarti mereka itu tidak cinta daerahnya, teman-teman. Orang-orang Madura terutama yang saya tahu, murid-murid saya yang dulu saya ngajar di sana gitu kan, yang sampai sekarang masih berhubungan, mereka kadang ada yang di Riau, ada yang di Kalimantan, ada yang di Jakarta, ada yang di Bali, bahkan banyak sekali yang di Malaysia, karena dahulunya keluarganya juga banyak yang sudah hijrah duluan ke Malaysia, ke Singapura, ke Arab Saudi, bahkan ke Amerika, ada juga yang ke Hong Kong, ke Taiwan gitu kan.
Saya sangat tahu sekali mereka itu keluar dari negara ini atau hijrah atau keluar dari daerahnya bukan karena viral hari-hari ini susah, pemerintahan baru gitu kan akan dianggap gelap Indonesia, bukan karena itu teman-teman. Karena memang mereka ibaratnya itu yakin bahwa keluar dari daerah bisa mendapatkan hal-hal yang baru, pengalaman yang baru, ilmu yang baru. Karena keluar dari daerahnya sendiri atau desanya sendiri mungkin bisa menjadi suatu insight yang baik. Dan jangan salah, mereka orang Madura yang pernah jadi murid saya gitu kan, mereka di daerahnya masing-masing, bahkan di Malaysia tetap berbahasa Madura teman-teman. Bahkan mereka membuat komunitas-komunitas Madura di Malaysia, di Riau, di Kalimantan. Mereka hidup berkelompok dan mereka hidup sesuai dengan tradisi Maduranya sendiri. Bahkan mereka tidak enggan, bahkan sering sekali mudik ke Madura apabila ada, kalau tradisi di Madura itu Idul Fitri dengan Idul Adha, lebih ramai Idul Adha teman-teman. Karena rata-rata mereka misalkan ada saudaranya yang naik haji untuk berhaji, tentu mereka itu sangat antusias sekali. Akhirnya mereka seringkali itu lebih ramai Idul Adhanya daripada hari raya Idul Fitrinya ya teman-teman. Ini menunjukkan bahwa hal-hal kenapa kita harus kabur aja dulu tidak melulu dipengaruhi oleh kegelapan daerah atau kegelapan suatu era atau masa atau kepemimpinan teman-teman. Ini adalah suatu hal yang sudah biasa terjadi. Apabila kamu memang niat untuk mencari fadilah Allah, untuk mencari rezeki yang lebih besar karena mungkin lapangan pekerjaan di suatu daerah itu tidak banyak dan mungkin UMR-nya lebih kecil, adalah hal yang lumrah. Jadi jangan sampai hashtag kabur aja dulu diidentikan dengan keburukan pemerintah yang sekarang, keburukan pergantian kepemimpinan ini teman-teman. Itu adalah hal yang sudah biasa sekali. Dan orang-orang yang hijrah, saya juga orang Jawa gitu kan, banyak tetangga saya, bahkan keluarga saya hijrah ke Jakarta, mencari penghidupan di Jakarta. Apakah kemudian saya atau keluarga saya menyalahkan pemerintahan Bupati Boyolali atau pemerintahan Gubernur Jawa Tengah? Kan tidak. Itu adalah hal yang lumrah, adalah hal yang normal. Apabila kita ingin menjadi memiliki, bagi kita, pikiran kita memiliki mungkin UMR atau pendapatan yang lebih, tentu kita akan hijrah ke tempat yang lebih ramai atau perkotaan. Atau mungkin kalau misalkan seperti contoh murid saya, dia mencari negara atau misalkan keluar negeri mencari saudaranya yang sudah memang dahulu sudah pernah ke sana. Jadi itu lebih safety teman-teman. Nah, ini adalah satu pertimbangan juga ya teman-teman. Jangan kemudian ketika ramai-ramai hashtag kabur aja dulu karena di narasikan Indonesia akan gelap karena pemerintahan yang baru, karena mungkin ketidakpastian ekonomi, daya beli berkurang gitu kan di negeri ini. Kemudian kita hanya mengambil intisari sekilas bahwa kita harus hijrah dulu, kita harus kerja ke luar negeri, tanpa kita memiliki bekal, tanpa kita memiliki skill yang baik, tanpa kita memiliki kapasitas, kualitas mental yang baik ketika kita keluar. Kabur aja dulu itu juga punya intisari. Kita juga ketika kabur, bahasa gensinya kabur atau kita hijrah ke luar negeri gitu kan, itu kita juga harus punya bekal. Gak sekonyong-konyong atau gak semata-mata semenang-menang kita kemudian terpicu, oh iya di Indonesia ini susah gini gitu, daya beli berkurang, lapangan pekerjaan ibaratnya itu dikatakan semakin minim, UMR nggak sebesar daerah yang lain di negara lain gitu kan. Kemudian kita nekat ikut agensi-agensi yang mungkin kita belum tahu gitu kan, kemudian keluar ke sana, akhirnya kita susah sendiri, terseok-seok sendiri, pekerjaan nggak jelas gitu kan, karena kita tidak memiliki bekal, skill, dan mungkin mental yang baik untuk mengelola diri di negara orang teman-teman. Kalau murid-murid saya yang saya ceritakan, dan ini real gitu kan, banyak, bukan cuma 1-2 gitu kan, mereka ke Malaysia, ke Arab Saudi, karena mereka punya saudara yang sudah settle di sana, yang sudah memiliki usaha di sana, yang punya channel-channel pekerjaan yang bisa menyalurkan mereka ketika mereka datang ke negara itu, ke luar negeri, ke Malaysia, ke Arab,
ke Singapura, mereka bisa langsung bekerja di bulan itu juga karena mereka sudah punya keluarga di sana, tempat tinggal yang juga ikut keluarganya, walaupun masih ikut keluarga gitu kan, belum punya kos-kosan sendiri atau kontrakan sendiri, tapi mereka minimal punya tempat tinggal sendiri. Dan keluarganya memahami mana majikan yang baik, mana perusahaan yang baik, mana yang bisa kita ikut di perusahaan itu dengan legal, dengan baik, tanpa ada prosedur-prosedur yang ibaratnya itu akan menyulitkan apabila kita mengikuti atau bekerja di pekerjaan itu. Itu semua apabila kita renungkan teman-teman, hashtag kabur aja dulu, itu jangan dilihat sekilas kemudian kita termotivasi, kemudian kita sekonyong-konyong langsung target karena ini adalah 2025 Indonesia gelap gitu kan. Kita langsung target pengen menjadi pekerja di luar negeri tanpa ada bekal atau hal-hal yang kita persiapkan dengan baik, teman-teman. Saya juga punya adik sepupu gitu kan, kerja di Jepang. Lah, beliaunya kerja di Jepang, beliaunya punya ibaratnya pendidikan yang cukup, punya kecerdasan yang baik. Dia juga ikut sebelum berangkat, dia ikut kursus dulu bahasa Jepang, dia juga ikut pembiasaan bagaimana ibarat di karantina beberapa bulan ya, nggak cuma beberapa hari, beberapa bulan di karantina untuk mempersiapkan diri bekerja di Jepang gitu kan. Kemudian sekarang beliaunya kerja di Jepang dan memang gajinya banyak gitu kan, karena dolar Jepang, mata uang Jepang, bukan dolar ya, mata uang Jepang atau mungkin dolar, kalau digajinya dolar US gitu kan, mungkin kalau dikonvert ke Indonesia mungkin lebih besar. Aslinya juga sama, UMR juga bagi mereka ya, bagi di negaranya sana ya. Namun karena pertukaran uangnya itu lebih besar, dikonvert ke Indonesia itu menjadi uang rupiah yang besar, jadinya kelihatannya gajinya memang besar kalau dibelanjakan di Indonesia, teman-teman. Namun kalau bagi mereka yang bekerja di sana, makan di sana, masih ibaratnya itu kehidupan di sana ya sama saja, kehidupannya juga mahal sama gitu kan. Walaupun ketika gaji bisa disisihkan, bisa dikumpulkan, itu bisa menjadi gaji-gaji kalau dirupiahkan bisa menjadi besar juga. Namun yang saya titik beratkan di cerita ini adalah ketika kita keluar negeri, kita harus mempersiapkan diri, teman-teman. Jangan sampai sekonyong-konyong kita tekad terus mencari agensi yang tidak jelas, kemudian akhirnya kita ternyata sampai di sana kerjaannya juga nggak jelas atau kerjaannya sulit karena kita tidak memiliki skill, dapat majikan yang atau perusahaan yang ibaratnya itu bermasalah gitu kan. Hidup kita akan lebih susah dari di negara sendiri, teman-teman. Jadi ini teman-teman yang harus digarisbawahi. Pemerintah tentu akan mengupayakan hal yang terbaik apabila kita menganggap bahwa sekarang suasana di Indonesia atau di daerah masing-masing tidak kondusif. Bukan hal yang tidak boleh bagi kita untuk hijrah dulu atau kabur aja dulu kalau kata hashtag tadi ya teman-teman. Namun itu semua harus dilandasi dengan mental, skill, dan kemampuan atau mungkin adaptasi yang kuat, teman-teman. Gak hanya kita itu berangan-angan, oh nanti ketika kita pindah akhirnya kita bisa sejahtera. Belum tentu, karena di perkotaan itu nggak seperti di perdesaan, atau mungkin di Indonesia tidak seperti di luar negeri. Iklimnya beda, suasananya beda, budayanya beda, tradisinya beda, kebertetanggaan atau keberhubungan antar sesama atau antar manusia di daerah satu, di negara satu dengan negara yang lain tidak sama, teman-teman. Dan ini harus kita ingat bahwa apabila kita ingin hijrah atau kabur aja dulu gitu kan, kita harus juga ingat bahwa ada yang perlu dipersiapkan. Jangan sampai kita terseok-seok. Dan kita kan juga ingat, kalau kalian mungkin milenial atau mungkin Gen Z ya, atau mungkin yang lebih tua dari milenial gitu kan, dulu pernah sangat viral sebelum ada sosial media ini, betapa TKW kita, TKI kita kadang bermasalah di luar negeri, bahkan ada yang mengalami pelecehan, ada yang mengalami kejahatan dan lain sebagainya. Nah, apabila kita melihat secara sekilas hashtag
kabur aja dulu, kemudian kita menganggap bahwa ketika kita bisa hijrah, bisa kabur ke luar negeri, kita langsung enak. Belum tentu juga teman-teman. Banyak insiden-insiden tragedi-tragedi tragis yang terjadi oleh para TKW kita, TKI kita di luar negeri, yang karena mereka mungkin ya pertama apesnya, nasibnya sendiri, atau mungkin karena mereka belum memiliki skill yang mumpuni sehingga mereka belum begitu dihargai tenaganya, belum begitu dihargai keberadaannya, sehingga adanya insiden dan tragedi-tragedi itu bisa sangat besar terjadi, teman-teman. Apabila kamu sudah memiliki skill, memiliki mental yang baik, memang sudah kuat gitu kan, kemauan dan adaptasinya, monggo, boleh saja gitu kan. Itu adalah hak masing-masing dari warga negara dan hak masing-masing dari setiap manusia gitu kan. Namun satu hal yang saya harus ingatkan, hijrah atau pergi ke luar negeri harus memiliki bekal yang baik, terutama dari segi diri pribadi, kemampuan diri, skill, dan adaptasi diri, dan mental, jiwa, dan raga yang cukup ya teman-teman. Dan apabila kalian ingin, ya kalian harus mencari penyalur-penyalur tenaga kerja yang kredibel, yang baik, yang memang menjaga keselamatan kalian. Dan itu juga harus bisa kalian cek di kementerian yang terkait gitu kan. Dan apabila kalian mungkin punya skill yang lebih tinggi, kalian bisa mencari job atau pekerjaan langsung ke perusahaannya langsung gitu kan. Mungkin itu bisa gitu kan, baik, sangat baik kalau kalian punya skill yang lebih baik gitu kan. Banyak para sarjana kita atau mungkin ketika anak-anak kita atau masyarakat kita yang kuliah di luar negeri itu juga, kalau kita kabur aja dulu untuk kuliah atau untuk mencari ilmu, itu lebih baik lagi gitu kan. Gak cuma untuk mencari penghidupan, namun kita mencari ilmu dari luar negeri yang pada akhirnya nanti ketika kita pensiun atau kita kembali dari pekerjaan kita di luar negeri, kita sudah punya bekal secara finansial, secara ilmu, secara mental, sehingga ketika kita masa senja kita di negeri ini, walaupun situasi kondisinya seperti apa, presidennya berganti berapa kali sekalipun gitu kan, kita sudah kuat, kita memiliki kemampuan untuk bertahan hidup, survive dimanapun, bahkan di negeri sendiri pun yang mungkin bagi kita masih belum semakmur negara yang lain, teman-teman. Namun bukan berarti kita mengecilkan negara sendiri, teman-teman. Kalau kita bisa membandingkan dengan negara yang lain di bawah kita, masih banyak negara lain yang masih di bawah kita, teman-teman. Masih banyak negara yang tidak sehebat negara kita. Tapi kalau misalkan kita membandingkannya dengan yang lebih atas dan yang lebih maju, negara-negara maju, mungkin kita masih negara berkembang ya teman-teman. Namun bukan berarti kita menurunkan, menjelekkan, atau mengikis rasa cinta kita kepada tanah air kita, teman-teman. Jadi itu teman-teman, semoga ini semua menjadi renungan bagi kita. Jangan sampai motivasi hashtag kabur aja dulu itu menjadi suatu hal yang merancukan pikiran kita, yang menjadikan kita tidak rasional bahwa segala sesuatu apabila kita hijrah, apabila kita pergi kemanapun lah, bahkan jangankan untuk bekerja, rekreasi pun kita kemana, entah itu ke Jogja, ke Bali, atau mungkin ke rekreasi yang lain gitu kan, ke luar pulau. Jangankan kerja gitu kan, jangankan untuk hidup di luar negeri, untuk rekreasi pun kita butuh persiapan, dana yang cukup, bekal yang cukup, dan kesiapan waktu yang cukup juga. Jadi itu teman-teman, semoga ini semua menjadi renungan bagi kita. Semoga ini semua menjadi insight yang baik. Hati-hati teman-teman, terutama adik-adik saya, para Gen Z, teman-teman saya, para milenial, jangan sampai viralnya hashtag kabur aja dulu menjadikan kita salah langkah, tidak berhati-hati, dan kita ibaratnya terjerumus dengan itu semua. Kalau sudah kadung pergi, yang mau kembali apabila kita tidak nyaman di sana itu juga tidak mudah ya teman-teman. Ada waktu, karena biasanya kalau kerja ke luar negeri itu ada kontraknya berapa tahun, 2 tahun minimal, biasanya setahun 2 tahun gitu kan. Dan itu tidak hanya begitu saja, kalau kita nggak betah terus bisa kembali, nggak hanya begitu saja, ada konsekuensinya, ada ibaratnya itu prosesnya, yang itu kita bisa membutuhkan waktu yang lama. Jadi sebelum kalian berangkat, sebelum kalian ingin hijrah, ingin pergi gitu kan, persiapkanlah diri kalian
Namun bagi kalian yang bisa survive di negara sendiri, mungkin itu adalah suatu hal yang baik, karena dengan itu kalian mungkin bisa lebih dekat dengan keluarga, bisa lebih dekat dengan sanak teman dan keluarga dan saudara ya teman-teman. Jadi itu teman-teman, terima kasih atas segala perhatian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Tetap semangat, tetap optimis, positive thinking atas segala kehidupan. Berhati-hatilah dalam menjalani kehidupan ini. See you next video. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.